Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur pada Allah kembali melanjutkan pelajaran dari Minhajul Muslim dengan taufik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita masih pembahasan tentang hak-hak suami istri, adab-adab terhadap suami istri, dan yang pertama tentang hak yang saling hak bersama gitu ya, saling timbal balik antara suami dan istri. Sekarang kita masuk hak yang khusus. Qala Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, wa ammal huquq al-mukhtassah, adapun hak-hak yang khusus, wal adab allati yalzamu kullan minaz zawjaini, dan adab-adab yang harus dipatuhi oleh masing-masing dari suami atau istri, an yakuma biha, untuk melakukannya, wahdahu, sendirian, nahwa zawjihi, terhadap pasangannya, adalah yang pertama hukukuz zaujah ala zauj, hak-hak istri atas suami. Wajib atas suami terhadap istrinya untuk melaksanakan adab-adab berikut ini. Adab tapi wajib. Yang pertama, an yu'ashiraha bil ma'ruf, mempergaulinya secara ma'ruf. Ini berdasarkan perintah Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para wanita secara ma'ruf. Dan ini kata perintah, asal kata perintah adalah wajib. Hukum asal kata perintah adalah wajib. Fa yut'imaha idza ta'ima, maka dia memberinya makan apabila dia makan dengan makanan yang sama. Memberi makan dengan makanan yang sama. Yaksuha idza tasa, dan memberinya pakaian apabila dia memakai pakaian, artinya yang sesuai, seimbang. Tapi kadang istri lebih mahal pakaiannya daripada suami. Iya, meterannya beda. Bahannya udah sama sih, cuma meterannya beda. Terus ada pernak-perniknya beda juga. Rendanya emas, suami nggak boleh pakai emas, ya kan? Wa yu'addibaha idza khafa nusyuzaha, mendidiknya apabila khawatir pembangkangannya. Berarti kalau nggak khawatir nggak usah dididik, bukan gitu juga ya. Ini kadang-kadang syarat-syarat ini kurang pas ya. Pokoknya termasuk mempergauli secara ma'ruf adalah mendidiknya, tapi nanti ada sendiri sebenarnya ya, masalah mendidik ada sendiri. Kadang-kadang kecampur-campur di sini. Sesuai yang Allah perintahkan, dan mendidik para wanita bi an ya'idhaha fi ghairi sabbin. Jadi mendidik wanita itu dengan memberinya mau'idhah, memberinya nasihat tanpa mencela, sabbin syatmin wa takbihin, tanpa memburukkan wajahnya atau memburukkan apapun ya. Secara umum nasihat itu nggak boleh ditambah atau dicampur dengan celaan. Orang kalau mau menasihati dan ingin nasihat itu diterima, itu nggak boleh ada celaan. Asal nasihat mengandung celaan, itu pertama jelas bersumber dari hawa nafsu ya. Semua celaan itu dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua, dia tidak menginginkan kebaikan, berarti nggak menginginkan perbaikan dan kebaikan. Bagi dirinya nggak ingin pahala, bagi orang lain nggak ingin berubah menjadi lebih baik. Cuma ingin meluapkan nafsu gitu, mencela. Tapi dibungkus dengan nasihat. Kamu kenapa mencela dia? Enggak, saya menasehati gitu. Karena ada nasihat, ada celaan, jadinya dibungkus saja gitu. Meluapkan nafsu tapi dibungkus dengan nasihat. Itu banyak itu orang begitu ya.
orang-orang yang ingin terlihat baik di muka tapi sebenarnya di hati melampiaskan dendam gitu, hawa nafsu. Makanya yaumatubla sarair, di hari di mana tersingkap rahasia-rahasia hati, di hari kiamat nanti terungkap sebenarnya siapa orang-orang ikhlas dalam menasihati, siapa yang pura-pura menasihati padahal sebenarnya mencela gitu. Suami merasa sudah mendidik istri dengan baik padahal belum. Itulah banyak sebenarnya orang-orang yang ingin terlihat baik tapi sebenarnya tidak baik. Fain atau adwa ilah hajaroha, kalau dia dinasihati sudah taat maka ya sudah, kalau udah taat mau gimana lagi, udah taat, memang itu yang dicari. Kemudian kalau tidak, belum juga taat, maka langkah berikutnya adalah memboikotnya, hajaroha fil firosh, memboikotnya di ranjang. Jadi masih satu ranjang, cuma beda arah kiblat gitu. Jadi bukan pisah ranjang ya, kata-kata fil firos di ranjang, ya sudah, diboikot dia di ranjang. Tapi memang ada yang membahasakan di ranjang artinya ditinggalkan dia di ranjangnya dia, nah suaminya di ranjang lain atau di lantai lah gitu, di lantai, nggak ada ranjang lain, di lantai gitu. Fain ata'at, kalau sudah taat sudah selesai berarti, wa illa darabaha, kalau enggak dia memukulnya. Jadi boleh, tapi bukan KDRT ya. Ini memukul yang tidak melukai, memukul yang tidak menyakiti, enggak membuat bengkak, enggak. Cuma memukul yang melukai hati gitu. Bukan mukul melukai kulit dan daging, bukan. Tapi pukulan yang melukai hati. Fi ghairil wajhi, pukulannya pada selain wajah. Ulama ada yang menyebutkan di pantat ya. Iya, dipukul situ. Yang penting dia merasa dihinakan gitu. Dipukul itu kan terhina, kayak budak gitu, kayak kuda bahkan ya, kayak kambing mungkin dipukul. Sebenarnya pendidikan dengan tongkat itu kan pendidikan untuk hewan gitu kan. Coba penggembala hewan rata-rata pegang tongkat gitu kan. Ya itu maksudnya, kalau mau belok pukul gitu. Terus. Nah begitu ibaratnya, itu penghinaan untuk istri. Karena sudah saking susahnya dia diluruskan dengan cara nasihat nggak mempan, diboikot nggak mempan, ya udah pakai langkah terakhir dijadikan hewan gitu. Tapi bukan menyakitkan. Durban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak membuatnya bengkak, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan biasa, ringan. Fala yusayyilu daman, jadi tidak mengalirkan darah, wala yashinu jarihatan, tidak membuat luka, au yu'attilu amala udwin, tidak membuat anggota badan tidak berfungsi lagi, an ada'i wadifatihi, untuk melakukan tugasnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nusuzahunna, wanita yang kalian takut nusyusnya, pembangkangannya, tidak mau taat gitu, diajak kepada kebaikan nggak mau taat, maka fa'iduhunna, nasihati mereka, wahjuruhunna, dan boikot mereka, fil madaji, di ranjangnya, wadribuhunna, dan pukul mereka, fa in ata'nakum, kalau mereka sudah taat pada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka kamu jangan cari-cari jalan untuk menyalahkannya lagi. Kalau udah taat jangan diungkit-ungkit, kamu memang anaknya fulan, ya memang, cuma kenapa gitu. Jadi nggak usah diungkit-ungkit yang lain-lain, udah itu mentok. Kadang-kadang penghinaan itu lebih sadis daripada perbuatannya.
Dan orang itu dihina kebanyakannya tidak menjadi lebih baik. Nggak ada orang dihina terus menjadi lebih baik, itu jarang sekali. Rata-rata menjadi lebih buruk. Hinaan itu sebagian dianggap sebagai stempel sah gitu. Udah dihina, kamu memang bodoh gitu. Ya udah, langsung dia merasa sebagai orang bodoh. Titik, dan nggak ada pikiran untuk memperbaiki diri. Itu buruknya hinaannya. Makanya nggak boleh menghina. Istri, anak, semua juga. Ada ibu-ibu yang gampang sekali menghina anaknya. Padahal anak-anak dia sendiri, bukankah dia menginginkan kebaikan untuk anaknya? Tapi kenapa sedikit-sedikit kata-katanya itu menghina anaknya? Saya kalau dengar itu kadang-kadang di jalan atau di mana gitu, ini kelihatan kalau ibunya ini nggak terpelajar gitu. Kalau dia terpelajar berarti memang hatinya rusak. Dia punya S1, S2, S3, rusak. Hatinya rusak, percuma gitu. Sekolah tinggi-tinggi tapi mulutnya kotor, itu bodoh. Mulut kotor itu hanya keluar dari hati yang kotor. Itu udah menunjukkan tuh kotor hatinya. Banyak masalah. Orang kalau lagi banyak masalah memang aneh-aneh tindakannya ya. Anak jadi pelampiasan. Dia masalah sama suaminya, anaknya yang jadi korbannya. Insyaallah. Alhamdulillah min dzalik. Dan wanita itu memang lemah kalau sudah berhadapan dengan laki-laki biasanya. Makanya udah yang jadi pelampiasan tuh anak. Anak nggak salah dipukul. Anak cuma minta mainan apa dipukul gitu. Dibentak-bentak, dicaci maki. Itu berarti banyak masalah tuh di hati tuh. Hatinya bermasalah. Makanya ya termasuk penting bagi para suami, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, yaitu diantaranya apa? Jangan dibikin hatinya itu bermasalah gitu. Kalau hatinya bermasalah nanti masalah kemana-mana, melebar. Wanita itu pandai melebarkan masalahnya. Ya karena wanita nggak bisa melawan gitu. Asalnya kalau kita bermasalah dengan seseorang, ya udah kita fokus ke orang itu asalnya. Itu kalau laki-laki gitu. Tapi wanita karena merasa nggak bisa melawan dia, akhirnya yang lain jadi pelampiasan. Itu bahayanya ya wanita kalau udah marah begitu. Kemudian dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lilladzi qala lahu, kepada untuk orang yang berkata kepada beliau, ma haqqu zaujati ahadina alaina, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya. Faqala, kata Nabi, antut imaha idza ta'imta, kamu berinya makan jika kamu makan. Maksudnya apa yang kamu makan sama. Tapi kalau selera makannya beda gimana? Ya disesuaikan. Maksudnya nggak harus sama juga ya, nggak harus sama. Yang selera orang beda-beda. Wa taksuha iniktasaita, dan kamu berinya pakaian apabila kamu berpakaian. Jadi kalau nggak berpakaian ya enggak juga. Maksudnya yang sama gitu maksudnya ya. Sama kualitas atau sama nilai. Lebih ke kualitas itu. Seperti makanan juga nggak harus sama persis wujudnya, tapi samalah harganya kurang lebih gitu. Wala tadrib al-wajha wala tuqabbih, jangan memukul wajah dan jangan mencela. Jangan memburukan, ya tuqabbih itu memburukan wajah diantaranya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu boikot kecuali di rumah. Nah ini lebih lebar lagi Nabi menjelaskan ya. Kalau di ayat cuma di ranjang, ini di rumah. Jadi nggak apa-apa pisah ranjang, tapi masih satu rumah. Boikot jangan jauh-jauh. Zaman sudah banyak perubahan ya. Kalau dulu ada wanita pembangkang diboikot, tapi sekarang wanitanya memboikot ya, gimana tuh? Dia yang membangkang, dia juga yang memboikot. Serba salah, susah jadi suami ya. Apalagi kalau istri udah pegang kendali ya. Istri merasa punya penghasilan sendiri gitu. Nggak takut-takut amat kalau terjadi perceraian, bahkan sering nantang cerai dan sebagainya. Kamu hidup numpang di rumah saya gitu kata istri.
Itu susah diatur kalau udah kayak gitu, nggak bakal mau taat. Makanya kenapa laki-laki itu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pelindung atas wanita atau pemimpin atas wanita. Karena apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah lebihkan sebagian atas yang lain. Jadi suami laki-laki itu punya kelebihan daripada wanita banyak hal ya, dalam sisi agamanya, akalnya, kebijakannya. Kalau soal akal dan agama, jadi kebijakannya itu lebih daripada wanita, makanya laki-laki lah yang jadi pemimpin. Wa bima anfaqu, dan juga karena apa yang mereka infakkan. Jadi suami itu menafkahi istri. Suami kalau masih menafkahi istri itu masih punya power. Tapi kalau sudah masing-masing punya penghasilan sendiri, itu lemah sudah. Apalagi penghasilan istri lebih tinggi, makin lemah. Apalagi suami nggak punya penghasilan, udah nggak berdaya, udah sana pulang, cuma pakai kolor hijau, udah. Jadi nggak berfungsi lagi sebagai suami ya. Maka untuk menjaga fungsi suami dengan baik, yaitu jaga agama dan akal ya. Akal insya Allah terjaga, agama itu penting. Jadi suami harus tetap lebih kuat agamanya daripada istri, agar tetap istri itu melihat suaminya itu berwibawa. Orang itu berwibawa karena agama gitu, bukan berwibawa karena duitnya banyak, enggak. Belum punya suami duitnya banyak, kayaknya istri nurut-nurut aja gitu karena duitnya banyak, masih ada harapan tuh istri yang miskin. Tapi kalau istrinya kaya juga nggak butuh. Tapi suaminya kemudian sikapnya menunjukkan tidak terhormat gitu, suka godain cewek lain misalnya dan sebagainya, istri nggak bisa taat pada suami model begitu gitu. Ya, jadi kewibawaan harus dijaga, agama itu dengan menjaga agama. Kalau suami masih memiliki agama yang baik, istri akan patuh insya Allah. Kemudian dengan selalu menafkahi istri gitu. Makanya boleh saja seorang suami melarang istrinya mencari nafkah, nggak usah, karena resikonya itu tadi, kalau istri sudah merasa punya penghasilan sendiri, dia susah diatur gitu. Karakteristik wanita itu begitu, asal sudah pegang duit susah diatur. Baru pegang duit, belum pegang tongkat kendali, belum, bahaya. Makanya kadang aneh gitu, ada laki-laki yang nikah yang dicari wanita kaya gitu. Itu berarti tujuan pernikahannya udah tidak beres tuh. Bukan ingin menjadi pemimpin, dia cuma ingin jadi pendompleng ya, ingin memanfaatkan gitu. Jadi nikah dengan wanita yang, kalau laki-laki ingin tetap terlihat kewibawaannya ya selain agama, nikahilah wanita-wanita miskin gitu, wanita yang tidak berdaya, nggak punya apa-apa gitu. Itu relatif lebih gampang patuhnya, lebih gampang nurutnya gitu, daripada wanita yang sudah terbiasa dimanja, sudah biasa hidup mewah gitu kan. Biasa hidup mewah kan nggak biasa kerja kan. Biasa kalau mau minum, minum, setrikain baju, ini semua ada bibinya, entah bibi nemu di mana gitu. Pokoknya semuanya bibinya yang itu kayak gitu ya, susah. Jadi istri solehah gimana caranya kalau kayak gitu? Kalau suaminya nggak bisa menyiapkan bibi yang berikutnya lagi, ya nggak bakal ditaati gitu, susah. Kemudian juga sabda Nabi SAW, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna. Ketahuilah, dan hak mereka para istri atas kalian, an tuhsinu ilaihinna, kalian berbuat ihsan kepada mereka, fi kiswatihinna wa ta'amihinna, pada pakaian dan makanan. Jadi Islam itu cuma bahas itu loh, pakaian, makanan. Dari tadi ayat begitu, hadis begitu, pakaian, makanan. Jadi nggak ada kosmetik, nggak ada ya kan.
ternyata ini yang ngabisin duit kosmetik sebenarnya. nggak nggak ada kosmetik ini. Entah dulu di zaman Nabi kosmetiknya apa ya. Ada celak di sana. Celak itu dipakai laki-laki dan perempuan sama. Maka celakilah istrimu ketika kamu juga bercelak itu. Kalau di kampung pakai daun jati udah bisa. Sirih hitam malah. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yafrik mu'minun mu'minatan ay la yubghiduha. Jangan seorang mukmin membenci mukminah, maksudnya istri itu. In kariha minha khuluqan radiya akhar. Jadi jangan membenci secara total gitu. Kalau dia membenci sebagian karakter, pasti dia suka dengan bagian yang lain gitu. Jangan cuma karena satu karakter dia nggak suka langsung dibenci semuanya gitu. Ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nobody's perfect. Nggak ada orang sempurna gitu. Semua yang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Semua yang punya kelebihan juga punya kekurangan. Itu kalau sadar seperti itu dah, insya Allah aman. Kemudian yang kedua, jadi intinya apa ini yang nomor satu ini? Mempergauli dengan baik. Jadilah suami yang baik dalam mempergauli istri, memperlakukan istri secara manusiawi, bahkan lebih dari sekedar manusia biasa gitu. Maksudnya manusia biasa, manusia yang lewat di jalan-jalan itu biasa gitu. Istri harus luar biasa gitu. Istri harus diberi kelebihan. Pastilah gimana kita ngasih makan orang di jalan, enggak juga kan. Ngasih makan istri, ngasih pakaian istri, ngasih selimut istri, ngasih segalanya gitu. Kalau memang perlu gitu lebih dari sekedar makanan dan pakaian, memang ya seperti tadi kosmetik, ya itu sebagai bentuk dari penghargaan suami kepada istri. Bahkan kalau badannya gatal digarukin, gara-gara gak mandi dia dimandiin, ya, kasihan. Kemudian yang kedua, an yu'allimaha ad-daruriyya min umri diniha in kanat la ta'lamu dzalik. Nah, jadi setelah hak pertama itu pergaulan itu lebih identik kepada pemenuhan kebutuhan fisik ya. Kebutuhan fisik secara umum dan kebutuhan batin juga sih sebagian ya. Artinya jangan mencela, itu kan kebutuhan batin tuh. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan kebutuhan ukhrawi ya, kebutuhan dini, agama. Dan yang kedua ini lebih penting. Bisa jadi ada seorang istri yang merasa tidak kerasan dengan suaminya karena suaminya itu enggak ringan tangan, maksudnya enggak pemurah gitu. Makanan di pelit-pelitin, apalagi pakaian gitu kan. Padahal suaminya rajin sedekah ke orang lain, tapi ke istri kayak kenceng gitu. Maka jangan terlalu dipikir kalau soal itu. Coba perhatikan yang kedua, ini lebih penting. Ternyata suami rajin mendidik istri dari segi perkara agama, sering mengingatkan tentang pentingnya sholat, sering mengingatkan tentang ibadah tambahan dan seterusnya, pentingnya silaturahim, pentingnya sedekah juga. Jadi kadang-kadang suami negur, daripada beli kosmetik mahal-mahal mendingan buat sedekah gitu. Itu perlu diingetin tuh, para istri tuh nggak sadar gitu-gitu. Karena ukhrawi, akhirat itu lebih penting daripada duniawi ya. Semua yang kita banggakan di dunia akan hilang lenyap. Beli kosmetik mahal-mahal kan cuma untuk kebanggaan kecantikan itu. Kecantikan, kekayaan, kesehatan itu kebanggaan duniawi semata.
itu yang dibanggakan manusia, yang dikejar manusia itu semuanya lenyap. Coba kita mulai berpikir bagaimana membangun istana megah di akhirat. Kadang wanita juga merasa dimuliakan dengan diberi rumah megah, rumah mewah gitu, merasa sebagai istri yang dimuliakan gitu. Tapi suaminya nggak pernah peduli dengan sholatnya gimana, apalagi baca Quran, apalagi nggak peduli. Nah itu bukan suami yang baik, itu bukan suami yang bertanggung jawab. Bahkan ya, tanggung jawab suami tertinggi adalah melindungi istri dari api neraka. Jadi syukuri punya suami yang nggak begitu romantis. Itu yang pertama, itu berkaitan romantisme ya, sebagiannya nggak terlalu romantis tapi sangat perhatian dengan masalah apa, kesehatan mental gitu, kesehatan rohani. Itu jauh lebih penting. Nggak pandai-pandai amat untuk mengungkapkan cintanya gitu, tapi kelihatan kalau suami itu negur istrinya karena tidak taat kepada Allah atau mengingatkan tentang pentingnya ibadah-ibadah tambahan, ibadah sunnah, itu berarti suami yang sangat cinta kepada istrinya. Tahu nggak, itu suami ingin ngajak istrinya ke surga gitu loh. Itu suami sejati begitu, gentleman betul itu. Jadi jangan iri dengan suami tetangga yang enak itu jadi istrinya, gelangnya banyak, kalungnya banyak. Ya, kadang kayak gitu bikin iri ya. Wanita yang iri dengan begitu karena tidak tahu gimana sih menjadi istri yang baik dan seperti apa sih suami yang baik gitu. Bukan diukur dengan materi, bukan diukur dengan keberlimpahan duniawi ya. Kemakmuran duniawi itu percuma kalau tidak dibarengi dengan kemakmuran ukhrawi. Ya makanya disyukurilah intinya, punya suami rajin ngaji itu alhamdulillah, itu senang. Ya. Kemudian jadi mendidik istri ketika istrinya tidak tahu. Mendidik istri, mengajari istri hal-hal yang darurat ya dari perkara agama. Jadi yang darurat itu awalnya itu yang wajib. Nanti tambahi lagi perkara yang enggak terlalu darurat tapi ya perkara penting dalam agama. Misalnya darurat itu yang wajib ya. Kalau yang enggak wajib kan enggak darurat. Ajarkan juga ilmu-ilmu sunnah gitu. Itu pun kalau istri enggak tahu. Kalau ternyata istrinya ustadzah ya udah, istrinya udah tahu berarti kan. Tapi wanita itu walaupun dia tahu kadang-kadang tetap bengkok. Nah tetap diingetin gitu. Kamu kan sudah tahu gitu, tinggal ingetin gitu aja. Kamu kan udah tahu, apa gunanya kamu banyak tahu, banyak ilmu, apa gunanya kamu udah kuliah di kuliah syariah gitu, kalau kelakuanmu seperti orang yang nggak sekolah gitu. Kemudian mengizinkannya untuk hadir di majelis-majelis ilmu untuk belajar. Itu juga tingkatan di bawahnya ya. Kalau nggak bisa ngajari sendiri, ya jangan dilarang untuk pergi ngaji gitu. Kadang ada wanita tanya gitu, Ustadz gimana sebagai istri dilarang suami untuk pergi ngaji, kemudian dia pergi ngajinya sembunyi-sembunyi, bohong gitu, mau kemana, ke pasar padahal ngaji gitu. Ya nanti ke pasar juga, pasar kok lama kali gitu sambil ngaji. Gimana itu kayak begitu ya? Saya bilang ya itu suami yang belum tahu bagaimana menjadi suami yang baik ya. Atau saya tanya dulu, ibu dilarang ngaji barangkali karena suaminya yang ngajari gitu kan? Enggak, suaminya enggak ngajari. Ya udah, sudah suami enggak tahu diri seperti itu ya. Artinya ya bersabar dulu. Jangan berbohong, nanti kalau ketahuan malah lebih sakit. Malah dilarang secara mutlak keluar rumah, bingung. Ya karena memang manusia itu banyak yang tidak tahu ya tentang hak dan kewajiban. Nggak tahu kalau sebagai suami itu wajib mendidik istri itu. Banyak yang tidak tahu. Makanya kalau saya diminta khutbah nikah itu, nasihat perkawinan gitu, itu yang saya paling tonjolkan di situ. Kewajiban suami mendidik istri, mengajari istri tentang perkara agama. Itu hal yang tidak boleh diremehkan. Itu nomor 1 bagi saya.
kewajiban paling penting suami itu. Suami disebut bertanggung jawab itu adalah suami yang bisa melindungi istri dari api neraka. Kalau nggak bisa, suami ya bukan suami bertanggung jawab namanya. Iya, selama dia bilang mau kemana, ke pasar, memang ke pasar gitu, ya nggak dosa, itu tauriah namanya. Kan dia ngaji ya sebenarnya gitu. Tapi apa? Tapi apa? Tapi dia pergi ngaji gitu. Iya. Tapi kan dia bohong sama suaminya. Iya, nggak bohong juga, tauriah. Jadi ketika mau kemana, mau ke pasar, memang dia ke pasar, cuma mampir kemananya kan nggak ditanya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, tetap saya bilang kalau ketahuan nanti lebih sakit gitu. Ya makanya jangan terbiasa tauriah juga, akhirnya ketahuan juga. Ya artinya memang yang terbaik ya tetap bagaimana dikompromikan gitu. Suami diberi kesadaran, sering-sering komunikasi yang baik gitu. Karena rusaknya hubungan rumah tangga atau hubungan apapun ya di antara manusia itu karena komunikasi yang tidak lancar gitu. Mungkin sinyalnya putus-putus atau gimana gitu kan, nggak satu frekuensi gitu, susah komunikasinya. Satunya terlalu tinggi gitu frekuensinya, yang satunya terlalu rendah gitu. Baru ngomong satu kata balasannya udah 1000 kata gitu kan, susah. Jadi kalau komunikasi lancar, insya Allah semuanya bisa dikompromikan ya. Kemudian idhajatuha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laisat aqal min hajatiha ila ta'ami wa syarab. Karena kebutuhan wanita untuk perbaikan agamanya dan pensucian ruhnya tidak lebih ringan daripada kebutuhan makan dan minumnya yang wajib untuk diberikan kepada keduanya. Yang wajib diberikan kepadanya. Wadhalika liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ayatnya bilang begitu, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Enggak ada lindungi dirimu dan keluargamu dari kelaparan gitu, enggak. Kalau soal kelaparan itu semua orang udah sadar lah, nggak usah diingetin itu. Tapi dari api neraka ini orang banyak nggak sadar. Wal mar'atu minal ahl, dan wanita itu bagian dari ahli ya, wa ahlikum tadi. Wa wiqayatuha, dan melindunginya dari neraka itu dengan apa? Dengan iman. Dan iman itu dengan apa? Dengan ilmu. Wal amal soleh, dan mengamalkan ilmu tersebut menjadi amal soleh. Jadi harus diajari ilmu dan diajak untuk beramal, itu kewajiban suami. Diajarkan ilmu, diajak untuk beramal. Wal amalu soleh la budda lahu min ilm. Amal soleh itu tidak bisa kecuali dengan ilmu. Bil ma'rifah. Hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi 'alal wajhil matlubi syar'an, sehingga memungkinkan untuk melakukannya secara yang dituntut secara syar'i. Jadi bisa melakukan amal benar sesuai syariat itu karena ilmu. Banyak terjadinya bid'ah itu karena kurang ilmu rata-rata. Merasa itu ibadah padahal itu bukan ibadah, bahkan menjadi dosa ya. Orang beribadah tanpa ilmu itu mau masuk surga malah neraka. Naudzubillah min dzalik. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wastausu bin nisa'i khaira, ketahuilah, berwasiatlah kalian terhadap wanita dengan baik. Fa inna ma hunna awanun indakum, karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Jadi kalian harus memberi wasiat-wasiat yang baik kepada istri-istri kalian. Dia ibarat tawanan di sisi kalian. Jadi Nabi menggambarkan wanita itu tawanan. Tapi kenyataan sekarang banyak yang laki-laki yang jadi tawanan ya. Tertawan oleh cinta.
Termasuk wasiat terhadapnya dengan baik adalah mengajarinya apa yang bisa memperbaiki agamanya dan juga mengadapkannya. Mengadapkannya itu berarti apa ya? Mendidiknya untuk mengamalkan ilmu gitu. Mengadapkan itu berarti menekankan untuk mengamalkan ilmu. Kalau tidak mengamalkan maka dihukum, itu namanya takdib ya. Pengadaban. Adab itu penerapan ilmu. Wa antu adaba bima yakfulu laha al-istiqamah. Adab yang bisa menjamin baginya keistiqomahan dan kesolehan urusannya. Jadi urusannya menjadi soleh karena dia sudah menjadi wanita solehah. Wanita soleh maka urusannya juga soleh. Kalau wanita tidak soleh jadinya malah salah gitu. Kalau pengen tidak banyak salah jadilah orang yang soleh. Tapi itu ada pemain bola Mesir namanya Salah, padahal soleh aslinya. Di bahasa Inggrisnya jadi Salah, Muhammad Salah gitu. Repot. Kemudian yang ketiga, an yulzimaha bi ta'alimil islami wa adabihi, mewajibkannya dengan ajaran-ajaran Islam dan adab-adab Islam. Nah ini kelanjutan dari nomor 2. Nomor 2 itu sepertinya fokus kepada ilmunya dulu. Nah ketiga ini prakteknya gitu, pengamalannya. Jadi kalau sudah tahu itu makanya tadi kalau ilmu sudah ada, istri udah ngaji, ya udah tinggal diingetin. Memang tidak sedikit ya ada saja orang-orang yang sudah tahu ilmunya tapi nggak bisa praktek gitu. Kamu makin ngaji kok makin berani sama suami gitu kan? Ada saja itu gimana ngajinya? Saya juga heran kok bisa ya. Mestinya ngaji itu merubah karakter gitu. Mestinya dengan ngaji itu menjadi lebih lembut, kok malah menjadi lebih kasar kepada suami? Ini berarti nggak beres, ilmunya nggak masuk ke dalam jiwa gitu. Ilmu dikatakan bermanfaat itu ketika ilmu itu menghasilkan amal soleh gitu. Kalau ilmu melahirkan akhlak-akhlak buruk itu ilmu nggak bermanfaat. Bahkan ulama dulu menyebut ilmu itu adalah al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Kalau orang punya takut sama Allah itu pasti apa? Pasti amalnya soleh. Kemudian kalau wanita disalahkan itu dia juga pandai untuk mencari kambing hitam yang lain gitu. Kamu kok begitu sih? Kamu udah ngaji gitu. Ini semua gara-gara kamu gitu. Jadi saling mencari kambing hitam. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Ya gimana? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Ada aja, ngeles saja. Susah. Makanya berat lah. Jangan apa namanya, ini pesan buat laki-laki ya, yang punya anak laki-laki. Jadi kalau mau nikah jangan nikah sama wanita yang apa namanya kerja di kantor diplomasi ya. Pandai berdiplomasi ini bahaya. Wa an ya'khudaha bidzalika akhdan, dia mengambilnya dengan benar-benar mengambil. Mengambil ini apa sih ya? Membawa gitu, membawa kepada ajaran Islam itu benar-benar ditekankan. Kalau melanggar ya dihukum gitu. Fayamna'uha an tusfira, melarangnya untuk membuka jilbab, atau tatabarruj, atau berdandan ya, ketika keluar rumah. Itu kewajiban suami itu melarang istri begitu. Jangan bertabarruj ketika keluar rumah, jangan berparfum dan sebagainya. Wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilat,
kemudian menghalangi wanita untuk ikhtilat, ya udah jangan disuruh kerja di tempat umum, kerjanya di pasar ya pasti ikhtilat, kerjanya di tempat yang campur laki dengan perempuan, yaitu suami itu berhak untuk, bukan berhak lagi, wajib untuk menekankan bagi istri jangan berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram, harus terpisah gitu. Apalagi ikhtilat itu rame-rame ya. Kalau lebih bahaya lagi khalwah, berduaan, sekretaris, asisten pribadi lagi, kemana-mana berdua, satu kamar berdua, ketika meeting kemana, ke hotel berdua, ya habis lah. Bukan wanita soleha lagi itu, berdua dengan bosnya gitu, yang bukan mahram, bukan saudara pun nggak boleh, apalagi bukan saudara. Kama alaihi an yuwaffira laha hisanatan kafiyatan wa ri'ayatan wafiyatan. Sebagaimana kewajiban suami untuk menyediakan bagi istri perlindungan yang cukup dan penjagaan yang memadai. Jadi ya itulah tugas suami, melindungi wanita, melindungi istri dari bercampur baur dengan laki-laki lain. Dilindungi, jaga jangan sampai. Kemudian fala yasmah laha an tafsuda fi khuluqin aw dinin. Dia tidak membolehkan istrinya untuk rusak dalam akhlak maupun agamanya. Wala yufsiha laha al majal, tidak memberi kesempatan an tafsuqa, untuk berbuat kefasikan dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau berbuat kefajiran, ya semua bentuk pelanggaran syariat lah. Idhuwar ra'i, di mana dia sebagai pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan diberi tugas untuk menjaganya dan melindunginya. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung atas wanita. Dan Nabi menyatakan war-rajulu ra'in fi ahlihi, laki-laki itu penanggung jawab di keluarganya dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Kemudian yang keempat, an ya'dila bainaha wa baina darratiha in kana laha darrah. Adil antara istri dengan madunya kalau dia punya madu. Kalau enggak ada madu ya racun, ya kan. Ini nomor 4, ini termasuk hal berat ya. Makanya sampaikan ke suami, jangan cari madu lah, itu berat. Adil itu susah. Ya dilu bainahuma fit ta'am, adil dalam makanan, minuman, pakaian. Jadi memang adil itu dalam hal-hal yang dohir ya, yang bisa diukur. Kalau adil dalam masalah perasaan, cinta itu nggak dituntut, susah, karena hati itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalkan tempat tinggal, mabit, bermalam. Nah, bermalam bisa dihitung gitu. Maksudnya malam ini di mana, malam itu di mana, itu dan seterusnya. Bisa dijadwal, bisa diatur. Wal mabit fil firash, bermalamnya di ranjang ya, nggak cuma bermalam di rumah tapi nggak satu ranjang, itu juga tidak adil ya. Dengan istri A satu ranjang, dengan istri B tidak satu ranjang, itu juga tidak adil. Berat ya, untuk adil itu berat. Saya bisa bilang begitu karena saya merasakan sendiri. Jadi kasih tahu, yang belum tahu kasih tahu, berat. Itu yang dohir aja berat, apalagi yang batin gitu ya. Yang masalah batin itu pun diupayakan untuk adil gitu, walaupun susah sekali. Wala yahifa fi syai'in min dalik, dan tidak boleh condong dalam sedikit pun dari hal itu. Aw yajura wa yadlim, atau bahkan sampai mendolimi.
Istri yang satu sering dikasih makan, istri yang satu nggak pernah dikasih makan, itu kan mendolim, sampai dolim gitu. Akhirnya yang satu kegemukan, yang satu kekurusan gitu. Ini kelihatan, udah ketahuan nggak adilnya gitu. Idharamallahu subhanahu dzalika fi qoulihi, karena Allah mengharamkan dalam firman-Nya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka cukup satu istri. Maka yang istrinya baru satu ini nomor 4 udah nggak usah dipakai ya. Ini hak nomor 4 ini udah nggak perlu ya. Jadi lebih ringan memang. Suami-suami yang punya satu istri itu lebih ringan. Au ma malakat aimanukum, atau dengan budak-budak yang kalian miliki. Nah ini kalau zaman perbudakan gitu, nggak apa-apa nggak punya istri 2, tapi kan budak ada 10 gitu kan. Dulu budak ya bisa banyak, semuanya boleh digauli. Wa Rasulullah alaihi salatu wassalam, saya juga masih heran ya, apakah istri itu nggak cemburu kalau kepada budak ya? Apa beda ya? Jadi suaminya punya satu istri memang, tapi punya budak 4 gitu kan? Nah, pembantu bukan? Ya kalau ada, maksudnya kok kayaknya di ayat itu kalau nggak bisa adil terhadap para istri, ya cukup satu istri dan para budak gitu. Nah ini para budak ini apakah nggak bikin cemburu istri juga ya? Beda. Apa? Oh statusnya ya. Masalah perasaan. Itu budak aja gitu ya. Tapi kalau kemudian budaknya dimerdekakan dan dinikahi, jadi sakit hati gitu. Masya Allah, beda ya. Jadi soal status saja kalau gitu ya. Cuma soal perasaan aja itu. Makanya wanita itu makhluk perasa sih, jadi susah. Wa Rasulullah alaihi salatu wassalam wasabihinna al khair. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan akulah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Iya, ahli itu bisa keluarga maknanya. Dan tadi kan di depan disebutkan termasuk ahli adalah istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro, tadi waktu jelasin ayat itu. Dan ahli adalah diantaranya adalah istri. Kemudian yang kelima, alla yufshi sirroha, tidak menebarkan aibnya. Wa alla yadhkura aiban fiha. Pertama bukan aib, pertama itu rahasianya. Mungkin istri punya rahasia apa, ya jangan disebarkan. Rahasia yang dia kasih tahukan ke kita misalnya. Nah baru yang kedua masalah aib. Aib walaupun dia nggak minta dirahasiakan, ya tetap kita nggak boleh menceritakan aib istri ke orang lain, nggak boleh. Jadi biarlah orang tahu aib istri kita dari ya tahu sendiri gitu. Jangan sampai kita yang membuat orang lain tahu gitu. Kepada siapapun itu, kepada ibu kita, kepada adik kita, nggak boleh sebagai suami cerita-cerita keburukan istri gitu, nggak boleh. Kalau ada suami sudah berani cerita keburukan istrinya kepada ibunya suami, itu niscaya rumah tangga tidak akan langgeng gitu, susah. Mestinya yang namanya mertua, anak dan menantu itu memang segitiga yang nggak bisa diremehkan itu ya. Hubungan antara ibu dengan menantu perempuan itu termasuk hubungan yang sulit didamaikan itu, sulit didamaikan.
karena ibu itu kecemburuannya besar kepada anak laki-lakinya. Apalagi kalau ibu yang sangat cinta pada anak laki-lakinya, yang dia dari kecil udah memanjakannya sampai dewasa, begitu tahu ternyata istrinya malah nggak nurut sama suaminya, itu sakit hatinya luar biasa sebagai ibu. Padahal anaknya sendiri dia merasakan sebagai suaminya ya biasa-biasa aja, tapi orang tua merasakannya lebih dari biasanya gitu. Maunya seorang ibu anaknya itu dilayani dengan sempurna gitu. Makanya jangan sampai tahu ya, jangan sampai menceritakan aib istri kepada orang tua sendiri. Kalau menceritakan kepada orang tua istri tergantung tujuan. Kalau niatnya minta bantuannya untuk menasehati boleh. Tapi kalau tujuannya hanya ingin memamerkan, nih loh anakmu ternyata kayak gini gitu, itu nggak boleh. Idwal aminu alaiha, karena suami adalah orang yang dipercaya atasnya. Jadi amin itu juga bermakna penjaga ya. Dia penjaganya, masa penjaga mau membongkar keamanan terhadap yang dijaga. Wal mutalab bi riayatiha, dan dituntut untuk melindunginya, wadaud, dan membela anha, dan membelanya. Nabi SAW bersabda, inna min syarrin nasi indallahi, sesungguhnya diantara manusia yang paling buruk di sisi Allah, manzilatan, kedudukannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, seorang laki-laki menunaikan hajatnya kepada istrinya, wa tufdi ilaiha, dan istrinya juga begitu, hubungan suami istri maksudnya. Tsumma yanshuru sirraha, kemudian dia menebarkan rahasianya. Rahasia ranjang ini haram diceritakan ya. Baik rahasia positif maupun negatif, dua-duanya nggak boleh diceritakan ya. Tidak boleh diceritakan. Kayaknya kalau lanjut ke hak suami ini panjang lagi ya. Nggak cukup hak istri 1 jam, hak suami setengah jam nggak cukup ya. Harus lebih panjang hak suami, karena di sini yang ngaji istri-istri. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya. Ada saudaranya, ada itu muslim, terus ada orang mengkristenkan dia. Sudah. Sudah Kristen, terus? Mengkristenkan dia, dikasih uang 30 juta gitu. Ya. Terus saudara dia itu mau, ya. dan kan dibaptis, dikasih duit 30 juta. Ya. Tapi setelah pulang itu dia seperti biasa sholat, seperti biasa dia melakukan ibadah kita gitu. Nah, di situ dia pulang kampung dengan duit itu dia buka usaha. Terus sekarang dia itu kaya karena pakai uang itu usaha. Terus ditanya orang, kok kamu agamanya apa? Saya tetap Islam, karena saya bukan Islam. Saya tetap Islam. Saya mau dikasih itu cuma karena uangnya, katanya. Yeah. Itu kayak mana orang itu masih Islam atau gimana? Ya, yang jelas kalau dia serius bertobat, tapi dia nggak sadar lagi dia maksudnya sebelumnya sholat aja nggak sadar lagi disaksikan orang atau apa. Jadi intinya dia masuk Kristennya itu pura-pura gitu kan? Iya, gara-gara duit 30 juta. Iya. Bercanda dalam masalah agama itu tidak disebut bercanda. Jadi pembatal Islam. Jadi masuk agama lain kan pembatal Islam. Pembatal Islam itu sama hukumnya antara dia serius maupun bercanda. Antara dia itu pokoknya semua hukum pembatal Islam itu sama kecuali dipaksa, itu aja. Baik dia motif dunia atau motif yang lain, itu kan motif dunia, motif harta ataupun enggak.
nggak ada hadiah apapun gitu, dia tiba-tiba masuk agama lain, kemudian balik lagi main-main itu. Dan main-main begitu termasuk istihza juga, mengolok-olok agama Allah. Maka dia batal Islam dan belum Islam, harus tobat. Iya, ya tentu karena dia kafir. Kafir itu masuk Islam ya syahadat gitu. Jadi kalau nggak harus. Jadi tobat antara dia dengan Allah saja cukup gitu. Ya mudah sebenarnya, tobat itu mudah, cuma kalau orang nggak diberi taufik ya nggak bisa juga. Jadi dan kesempurnaan dari tobatnya ya dia bagaimana kembalikan uang itu, atau uang itu didermakan di kepentingan umum. Jadi itu bukan hak dia, itu kesempurnaan dari tobatnya gitu. Kalau memang belum mampu ya sudah tobat aja dulu, maksimal menyesal gitu. Menyesal itu bukan perbuatan yang sepele ya. Jangankan itu main-main karena seperti itu, yang main film saja sebenarnya, main sandiwara, pura-pura jadi iblis misalnya, itu haram hukumnya. Itu bisa kafir, pura-pura jadi orang kafir itu bisa kafir. Makanya dalam Islam tuh nggak ada pura-pura main peran gitu jadi orang kafir itu. Karena Nabi bilang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, orang yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Itu cuma menyerupai ya, apalagi memang bermain peran itu sengaja serius menyerupai persis gitu kan. Apalagi dalam perannya nanti beribadah di gereja atau apa gitu, itu orang Islam kayak gitu tuh bisa batal Islamnya itu. Makanya film-film religi itu banyak yang namanya religi tapi sejatinya kadang kekufurannya, naudzubillah min dzalik. Terutama bagi pemerannya, ada yang berperan jadi orang kafir atau berperan jadi setan atau apa gitu. Nah ini serius, kalau itu lebih serius daripada bermain peran tadi. Maka itu harus tobat, wajib bertobat. Ya. Tadi kan ada suami kepada istrinya itu ketika membanggakan sampai seperti ya Ustaz. Ya. Kalau misal sebaliknya istri dengan suaminya yang menikah, terus nasihat doa, terus kalau misalnya ini kan diceritakan kepada orang tua kayak gitu, itu boleh tidak? Pembangkangan suami, Ya bukan pembangkangan sih, maksudnya ya pelanggaran suami, ya mau dilaporkan ke orang tua siapa? Orang tua suami. Iya boleh, kalau tujuannya untuk menasihati boleh. Tapi kalau sekiranya ini paling kalau saya ceritakan malah saya yang dianggap bohong atau malah nggak ada perubahan, atau segini mau cerita juga padahal orang tuanya paling udah tahu gitu kan, ya sia-sia juga. Tapi ya nggak apa-apa sih, bagian dari usaha. Mungkin dengan dirembuk bersama gitu, kemudian minta tolong siapa lagi gitu kan, minta apa namanya dukungan dari orang tua. Pak gimana nih suami saya tuh begini, gimana kalau kita datangkan fulan atau apa untuk menasihati, bisa juga kompromi gitu, rembukan. Jadi diskusi itu memang penting ya, komunikasi dengan orang-orang yang memang berkepentingan itu penting. Karena kalau menangani sendiri udah nggak bisa, ya jelas harus bersama orang yang lebih mampu. Ya. Kalau ada, misalnya kita selaku orang tua dengan anak kita yang sudah berkeluarga, Ya. Nah kalau ini kan batasannya tadi kita bukan ingin mengurai aib atau gimana, tapi kan kita wajar untuk bertanya bagaimana kamu
bagaimana suamimu, bagaimana ininya gitu, kelakuannya itu apakah termasuk ngorek-ngorek aib suaminya supaya aku ceritakan atau seperti apa? Kita kan maksud kita tuh karena dia jauh dengan kita kunjungin itu kita tanyakan gitu ya, saya bagaimana suamimu memperlakukan kamu, itu apakah termasuk yang terlarang atau seperti apa? Ya. Bolehkah mertua mempertanyakan tentang menantunya kepada anaknya? Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi sebaiknya tidak. Kalau bersifat ukhrawi akhirat boleh. Gimana suamimu rajin ngaji enggak? Itu yang perlu ditanyakan. Kalau sekedar gimana ngasih makan enggak usah. Ya, seputar itu ya, seputar dunia. Kamu diapain aja dalam masalah dunia enggak penting. Jadi yang lebih penting bagaimana sih orang itu hidup itu betul-betul untuk akhirat itu yang sering orang lalai itu. Gimana kegiatanmu secara agama, peningkatan imanmu seperti apa gitu. Gimana setelah menikah kamu merasa lebih dekat dengan Allah apa enggak gitu. Itu yang ditanyakan boleh. Kalau dengan menikah kamu malah semakin lalai, makin jauh dari Allah, ya orang tua khawatir, orang tua menasihati. Bahkan kalau lebih gentle ya enggak masalah, dipanggil ngobrol dengan menantu, jangan cuma nanya dari satu pihak gitu, langsung diskusi gitu, dipertanyakan. Jadi kadang-kadang mertua yang hanya sekedar menanya-nanyakan gimana kegiatannya, gimana taklimnya, gimana, memang kayaknya ikut campur. Mungkin orang akan dibilang ini mertua bete punya mertua begini gitu. Tapi kalau itu urusan dunia, iya kepo dalam dunia itu nggak mulia ya. Tapi kalau urusan agama nggak masalah, itu wajib sebagai hak sama muslim ya. Apalagi ini berkaitan dengan nasib anak kita gitu, keturunan kita, cucu kita dan seterusnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan ngurusi hal-hal yang tidak penting gitu loh. Masalah dunia semuanya nggak penting. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana ini menantu saya ini bertanggung jawab enggak untuk melindungi anak saya dari api neraka. Itu fokus ke situ. Masalah ngasih makan atau enggak, udahlah, enggak usah dipikir itu gitu. Yang penting bagaimana agamanya, bagaimana dia sholatnya, gimana, itu boleh tanya kepada anak. Gimana suamimu sholatnya di masjid enggak? Tanya itu boleh. Nanti kalau tahu ketahuan ternyata enggak, ya udah kita berusaha gimana caranya, kita deketi, panggil. Kalau orang tua datang kan kayaknya kurang etis, panggil enggak apa-apa, sini main ke rumah gitu. Nanti di rumah ngobrol sambil jamu, makan dan seterusnya ya, sambil ngasih masukan gitu sedikit-sedikit. Harus ada upaya begitu. Itulah kepedulian. Itu orang tua yang peduli. Dan kepedulian orang tua itu yang terbaik adalah peduli tentang nasib di akhirat. Jangan cuma nasib di dunia ya. Dan terlalu picik orang yang hanya mikirin masalah dunia. Nggak apa-apa. Anak kita kelaparan nggak apa-apa. Yang penting masuk surga itu. Ibaratnya gitu kasarnya gitu. Jangan terlalu pusing. Aduh, anak saya kok jadi kurus ya. Makin kurus kalau makin soleha itu nggak masalah gitu ya. Kan orang tua kan sedihnya kadang di situ kan. Kurus kalau bahagia lebih baik daripada gemuk malah nggak bahagia kan. Sering orang tua itu ukuran bahagia diukur dengan kurus dan gemuk ya kan. Tenang saya, kenapa anak saya makin gemuk gitu. Padahal anaknya tuh frustasi dengan gemuk gitu kan. Orang tua seneng kan. Ya. Kan tadi suami mendidik, kewajiban suami mendidik istrinya dalam urusan agama. Ya. Kalau misalnya suami sudah meninggal, Ya. itu jadi itu seperti anak pada orang tua kayak gitu. Apa yang dilakukan istri? Iya pastilah. Jangankan istri, wong tetangga juga gitu. Saya cuma misalnya ngajak tetangga, ayo sholat. Wah, saya belum bisa sholat, ya diajari sholat. Maka seumur hidup dia sholat, saya dapat pahalanya. Kalau biasanya kalau bermaksiat enggak. Ngajari maksiat. Kalau bermaksiat. Kalau bermaksiat kenapa? Istrinya bermaksiat, suaminya udah meninggal. Oh, suami dapat dosanya enggak? Kalau maksiat itu sudah ada di zaman suami dan suami cuek, bisa dapat dosa juga.
atau dia bermaksiat gara-gara suami yang ngajari maksiat, jelas itu dapat dosanya. Itu jelas. Iya, tidak melarang ya, tidak melarang. Suami tahu dari dulu istrinya udah suka korupsi, nggak pernah ditegur. Ya, sampai meninggal dia masih korupsi, ya sama terus. Jadi itu masih dianggap sebagai tanggung jawab suaminya gitu. Makanya kalau mau meninggal kasih wasiat kalau masih sempat ya. Kalau meninggalnya masih ada tempo untuk berwasiat gitu. Aku wasiatkan kepada kamu dan anak-anakku semuanya, bertakwalah pada Allah. Udah gitu punya. Maka kalau kalian nggak bertakwa, saya udah nggak bertanggung jawab lagi, saya udah mau mati gitu. Mudah-mudahan udah lepas tanggung jawab itu, mudah-mudahan. Udah kasih wasiat masalahnya. Tapi ya nggak cukup di situ juga, maksudnya selama hidup kan sudah sering ngasih wejangan, ngasih wasiat, ngasih pendidikan. Tapi orang kadang-kadang memang nggak nurut-nurut. Begitu dikasih wasiat terakhir baru nurut, bisa jadi kan? Ya, ya. Luar apa? Luar negeri? Ya. Nah itu ada kewajiban istri untuk menyampaikan kepada suami agar dia meninggalkan wasiat itu apa? Meninggalkan wasiat. Maksudnya mungkin ada pesan-pesan gitu. Oh gini. Iya. Sebenarnya gini, nggak ada kaitannya dengan luar negeri atau dalam negeri ya, sama aja ya. Gini, semua wasiat Nabi bilang siapa yang punya wasiat maka tidak boleh bermalam kecuali wasiatnya udah tertulis di samping tempat tidurnya. Maksudnya udah tertulis wasiat. Ini wasiat apa? Wasiat harta. Wasiat harta. Jadi dia udah pernah berpikir saya itu punya tanah sekian mau saya jadikan untuk wakaf pesantren misalnya. Udah rencana gitu terungkap sama istrinya, tapi nggak tertulis, nggak boleh. Harus dia tulis. Dia tulis, tanda tangani di atas materai, ada saksi gitu lebih bagus. Nah itu. Kalau dia mati udah tertulis wasiatnya. Gitu. Itu kalau orang punya rencana wasiat. Maksudnya wasiat yang harus tertulis itu. Tapi kalau masalah pesan kepada istri dan anak-anak untuk menjadi orang soleh dan sebagainya itu nggak wajib. Jadi yang wajib ditulis tuh wasiat tentang harta. Kalau masalah orang mau pergi ke luar negeri atau dalam negeri kan namanya mati kan nggak harus di luar negeri kan, di mana-mana aja gitu. Setiap melepas kepergian suami minta nasihat nggak masalah gitu. Apa wasiat terakhirmu itu terakhir. Jadi kan suami mau pergi kan mendoakan istri, istri mendoakan suami. Itu kan doa-doanya kan rata-rata doa-doa perpisahan memang. Ya, astagfirullah, aku titipkan kamu kepada Allah. Astagfirullah itu wada itu perpisahan. Seakan-akan ini perpisahan yang nggak akan ketemu lagi, seakan-akan gitu. Dan orang kalau saling berpesan begitu ya, itu biasanya lebih terkesan dibanding enggak gitu. Anak mau pergi, orang tua nggak ngomong apapun ya, anak seperti nggak ada beban. Coba ketika mau pisah itu kasih pesan yang berkesan gitu. Walaupun pesan-pesan itu udah tahu gitu, namanya pesan kan rata-rata udah tahu gitu. Tapi ingatkan lagi, nah jangan lupa sholat. Itu ada orang yang mungkin nggak ngaji karena nggak terlalu dalam agamanya, taunya yang penting agama itu sholat gitu kan. Itu anaknya selama di perantauan itu selalu menjaga sholat, gara-gara apa? Ibunya pas pesan terakhir bilang jangan lupa sholat. Udah itu aja dijaga. Orang kalau selama merantau masih menjaga sholat, insya Allah lebih baik daripada yang sudah berani meninggalkan sholat. Itu penjagaan tuh dari orang tua. Dan orang tuanya di rumah juga terus mendoakan. Masih ada? Udah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.